nama saya Lasmia Postulan PI. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit mengenal Injil yang ada di kitab suci. Tapi kali ini secara khusus saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas Injil Matius. Dan saya tidak sendirian teman-teman, saya sudah mengundang narasumbernya. So, tetap stay bersama saya. Let's go! Saya sudah bersama narasumber kita. Nah, sebelum membahas Injil, kita kenalan dulu yuk. Karena kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, mari kita saling menyayangi. Oke, kepada narasumber kami persilakan untuk berkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela dari Postulan PI. Oke teman-teman, bagaimana? Nama yang luar biasa, Malaikat Angela. Nah, oke, sekarang ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sesuai yang saya katakan di awal, ingin membahas tentang Injil Matius. Nah, di sini sudah ada pakarnya. Jadi mari kita kupas satu persatu supaya kita semakin mencintai kitab suci kita. Nah, Kak Angel, siapa sih Matius itu? Menurut tradisi orang Yahudi, Matius adalah seorang rasul atau nama lainnya adalah Lewi. Pekerjaan hariannya sebagai pemungut cukai. Wah, hebat ya teman-teman, ternyata Matius itu adalah seorang rasul atau nama lainnya Lewi. Lalu siapa sih yang menulis atau mengarang Injil Matius itu sendiri? Nah, untuk pengarang atau penulis Injil Matius itu sendiri tidak jelas, tetapi diyakini orang Yahudi Kristen, seorang rabi yang menjadi pengikut Kristus. Wow. Terus Injil Matius itu dituliskan dan ditujukan kepada siapa? Injil Matius ditujukan pertama-tama kepada orang Yahudi Kristen yang berisi tentang pengajaran untuk membina jemaat. Injil Matius merupakan kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Kak Angel, kira-kira tahun berapa sih Injil Matius itu ditulis dan ada berapa bab sih di dalam Injil Matius itu? Oh, Injil Matius itu ditulis pada tahun 75 sampai 80 Masehi. Dan jumlah babnya itu 28 bab. Oh. Nah, apa sih yang menjadi kekhasan Injil Matius ini dibandingkan dengan Injil yang lain? Injil Matius tersusun sangat teratur dan membantu mempermudah kita untuk mempelajari, bahkan cocok untuk pengajaran karena bahasanya mudah dipahami. Nah, berarti itu Kak Angel, Injil Matius itu bisa dipakai bukan hanya untuk suster aja, berarti awam bisa juga untuk ini ya, membantu mereka atau bahan permenu ataupun bahan-bahan meditasi mereka ya. Bisa. Berarti itu teman-teman bisa untuk sebagai bacaan kita sehari-hari ganti novel. Pertanyaan saya yang terakhir Kak Angel, mengapa sih Injil Matius itu sangat dikenal sebagai Injil berbahan katekese bagi umat? Injil Matius dikenal dengan Injil yang berbahan khotbah, maka disebut Injil pengajar. Nah, karena dikenal sebagai Injil pengajar, maka dijadikan bahan katekese umat. Nah, Kak Angel, dari 28 bab dalam Injil Matius ini, ada nggak yang menjadi favorit dari Kak Angel? Yang menjadi favorit saya dalam Injil Matius adalah bab 6 ayat 19 dan 21 yang berbunyi tentang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena mengajar untuk pertama-tama lebih memfokuskan diri pada Tuhan
selalu mencari dan melakukan kehendak-Nya, hidup dalam kesederhanaan, dan belajar bersyukur setiap saat. Harta di bumi hanya sementara, sedangkan harta surgawi abadi selama-lamanya. Nah, itu dia teman-teman pengenalan sedikit tentang Injil Matius. Semoga kita semua semakin mencintai kitab suci. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah setia menemani saya dalam perbincangan mengenai Injil Matius. Sampai jumpa di lain waktu. Sarange!